Aku nungguin Oh, ada Mas Hanta. Halo Mas Hanta. Halo, Mas Torik, Afif, Mai. Yes. Siap. Mas Hanta. Ini Siap. barusan pertanyaan yang saya ajukan kepada Mas Torik, mohon minta tolong dibantu dijawab ya. Mas Hanta aja udah. Udah bisa Mas Torik aja. Kalah jam Ini, terbang Pak. saya sebagai pundit. Pundit lagi. Gimana? Ya tadi ini kita kan baru aja selesai nih ya, Ibu Megawati memberikan speech-nya atau pidato beliau begitu kan. Tapi nama yang ditunggu-tunggu untuk diumumkan ini belum keluar nih Mas. Sejauh ini seperti apa melihat peta politik dari PDIP sendiri? Ya, PD Perjuangan sepertinya arahnya pilihannya banyak, tetapi tidak terlalu kalkulasi politiknya tidak banyak untuk potensi kemenangan. Pasti PD Perjuangan Maya akan mempertimbangkan 3 hal. Satu, pertimbangan elektoral, potensi kemenangan itu tidak bisa dipungkiri meskipun ada faktor ideologi dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan bisa berlayar segera. Jadi nama Anies Baswedan menurut saya adalah nama yang paling kuat potensi akan diumumkan oleh Ibu Mega sebentar lagi. Meskipun ada nama A yang lain, yaitu Pak Ahok dan sebagainya. Tapi nampaknya yang beredar hari ini di mana Pak Anies akan berpasangan dengan Karno, kemungkinan akan terjadi dan ini akan menjadi lawan tanding Ridwan Kamil Suswono yang serius, sangat kuat bahkan. Dan pasangan ini menurut saya, mengapa kalau dilanjutkan pertanyaannya mengapa PD Perjuangan mengusung Anies, seperti saya katakan tadi, satu, pertimbangan elektoral, potensi kemenangan. Yang kedua, karena Anies dan PDIP ini memiliki persamaan nasib, posisi politik, memiliki lawan politik tepatnya yang sama. The enemy of your enemy is my friend gitu Mas ya. Betul, mereka dipertemukan ada Kim Plus yang terkonsolidasi, Mas Torik. Siap. Di belakangnya ada Jokowi dan Prabowo. Nah itu yang memperkuat, ditambah keduanya juga terangkai dalam kerjasama simbiosis politik mutualisme. Saling membutuhkan, saling menguntungkan. Anies butuh boarding pass, dia punya elektabilitas. PD Perjuangan butuh figur yang memiliki elektabilitas. Jadi kombinasi elektabilitas dan boarding pass itu tepat untuk dikombinasikan. Nah, di titik inilah saya kira PD Perjuangan dan Anies Baswedan kemungkinan akan bersama-sama bertarung di Pilkada Jakarta. Siap. Nah, ini menarik emang Mas tadi event yang kita ikuti informasinya kan akan diumumkan tadi ya. Tapi ternyata belum ada pengumuman nama Pak Anies. Tapi kita sudah mendapatkan visual itu sebenarnya Pak Anies sudah ada di DPP PDIP Mas. Sudah duduk bareng sama Mas Rano. Ya. Kabarnya sih tapi ada info lain yang mengatakan kalau kabarnya wakilnya goyang lagi nih barangnya nih. Nah, kalau Mas Aniesnya, keluar Mas barang Aniesnya itu. nggak goyang ya? Mas A-nya Aniesnya nggak. A yang pertama nggak goyang, A-nya tetap A yang itu, tapi katanya wakilnya goyang, kabarnya demikian. Nah, tapi kalau Mas Hanta melihat apa yang kira-kira bisa menunda kemungkinan diumumkan oleh PDIP ini, apakah memang ada eskalasi terbaru kah? Mungkin yang didapat infonya Mas. Ya, pasti seperti saya katakan tadi, PD Perjuangan mengkalkulasi potensi kemenangan. Jadi memang nama-nama yang potensial itu kan untuk di Jakarta, Mas Torik, ada Rano Karno, ada Anies, Ahok. Hendy ya, Hendrar Priyadi juga masuk, bisa jadi Azwar Anas, termasuk Pak Ahok sendiri. Jadi pertimbangan wakilnya. Tapi yang kemungkinan besar PD Perjuangan akan mengusung Anies, menurut saya semakin terbuka lebar ya, semakin jelas. Tapi ini fenomena menarik Mas ya. Aniesnya kan ya kalau dikenal publik disorot juga oleh media sebagai tokoh kanan jauh. PDIP kiri jauh. Nah, ini ketemunya di tengah apa di kiri nih Mas ketemunya nih? Nah, harusnya ketemunya di tengah. Ya, memang Mas Torik tantangannya ada di situ nanti. Di grassroots-nya gimana Mas? Nah, tinjauan grassroots-nya gimana ini? Kan masa pemilih mereka berbeda juga nih. Ya, satu sisi pemilih Anies kan sebenarnya beririsan cukup kuat dengan PKS. Anies ini terlalu lama berada di spektrum kanan dalam spektrum politik kita. Tiba-tiba sekarang bergeser ke tengah lah, jangan sebut ke kiri. Kalau kita menggunakan spektrum kiri kanan, nasionalis kiri. Nah, karena itu Anies dan kemungkinan akan berkurang potensi pemilih Islamisnya. Tetapi
itu dikompensasi dengan kehadiran datangnya pemilih nasionalis yang berbasis pada PD Perjuangan. Atau secara ringannya begini, pemilih PKS yang tadinya solid ke Anies Baswedan ada kemungkinan pergi. Kenapa? Karena pertimbangan pemilih PKS ini kan dikenal cukup militan, dia mengenal istilah kiadah dan anggota jamaahnya dan sami'na wa ta'na. Nah, kemungkinan akan bergeser. Tapi di saat yang sama, Mas Torik, ada kemungkinan berdatangan pemilih berbasis nasionalis tadi dalam spektrum politik kita ke Anies Baswedan. Tinggal yang dianalisa, yang perlu diuji, diukur, dan perkembangan 1-2 bulan ke depan, lebih banyak datang atau lebih banyak pergi. Dulu kan begitu juga analisanya ketika Gibran menjadi cawapres, berpotensi yang pergi dari Prabowo, tapi juga ada yang datang dari Jawa Tengah, karena pergi di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, di titik ini menurut saya perkawinan politik antara Anies dan PD Perjuangan ini menarik. Menarik karena belum tentu menurut saya negatif. Karena bisa jadi ini momentum bagi Anies. Kalau kita bicara Pilkada Jakarta dalam konteks jangka pendek, yang kerap dijadikan sebagai eskalator politik untuk Pilpres 2009, ini momentum bagi Anies untuk bergeser ke tengah. Karena untuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu harus berada di tengah. Dulu Prabowo di 2014-2019 bermain dengan narasi isu kanan kalah. Anies Baswedan juga kalah. Prabowo ketika di tengah menang. Jadi ini sebenarnya ada kabar baik dalam konteks jangka panjang buat Anies untuk Pilpres. Meskipun kabar buruk buat Ganjar Pranowo. Karena Anies sudah bersama PD Perjuangan. Kabar buruk buat Pak Ahok di Jakarta. Jadi biasanya setiap peristiwa politik itu ada yang mendapatkan keuntungan, ada yang kekurangan, mendapatkan kerugian gitu, kira-kira. Mas Hanta mungkin bisa elaborasi lagi. Tadi Pak Anies berada di tengah begitu kan. Apakah ini artinya beliau tidak menjadi kader PDIP tapi tetap akan diusung oleh PDIP? Dugaan saya di situ titik tengahnya, karena kalau kita ingin mengupas sedikit, sebenarnya ada karakter yang sama sehingga sulit dipersamakan antara Anies Baswedan dan PD Perjuangan atau Ibu Mega. Yaitu soal tadi soal habitat politik mereka ya yang berseberangan. Tapi sisi karakternya juga sama. Di PD Perjuangan siapa yang ingin diusung oleh PDI, itu harus adalah kader biasanya. Atau kalaupun tidak kader, dia harus siap menjadi petugas partai, dia harus mengikuti aturan dari PD Perjuangan, dari Ibu Mega sebagai pemilik hak prerogatif di PD Perjuangan, veto playernya, orang penentu, figur sentral. Tapi di saat yang sama, kita tahu bahwa Anies Baswedan kerap menjalankan politik sebaliknya. Dia ingin independen, berjarak dengan partai, dan seterusnya. Dan biasanya tidak mau diatur oleh partai. Kita lihat dulu PKB, Nasdem dan sebagainya, wakilnya itu ditentukan oleh Anies. Serahkan Anies, kata Nasdem. Kita serahkan kepada Pak Anies. Tapi di PD Perjuangan sebaliknya, wakil ditentukan oleh Ibu Mega. Nah, di titik inilah sebenarnya bisa terjadi Mas Aniesnya yang mengalah. Anies mengikuti ritme Ibu Mega, tidak harus menjadi kader sebenarnya. Mengikuti aturan dan seterusnya. Ini ada celah bagi Mas Anies ketika ada putusan MK, di mana PDIP bisa masuk sendiri, kemudian Mas Anies bisa berlabuh bersama PD Perjuangan, bergeser ke tengah, menunjukkan komitmen tentang Pancasila dan kebinekaan dan seterusnya, karena dulu pernah berseberangan. Nah, ini saya kira bisa jadi momentum ya bagi Anies Baswedan menurut saya. Di sisi yang lain kita tahu bahwa rekam jejak kompetisi keduanya kan kerap berseberangan ya. Di Pilkada Jakarta 2017 misalnya kita tahu isunya sangat kencang dan penerimaan pendukung Pak Ahok di Jakarta bagaimana terhadap Anies Baswedan, ceruk pemilihnya juga berbeda. Tapi saya punya keyakinan karena kesamaan lawan politik, kesamaan nasib politik barangkali dalam tanda petik, mungkin ada normalisasi nanti di ceruk pemilihnya. Tinggal diuji nanti semakin banyak atau semakin berkurang. Tapi dugaan saya akan menjadi lawan tanding yang tidak hanya berat, tapi sangat berat buat Ridwan Kamil. Dan untuk wakilnya Pak, apakah kan sejauh ini yang santer nih buat Mas Torik juga, kan duetnya Anies sama Rano Karno gitu. Atau tadi kan Pak Torik juga bilang kalau mungkin ada yang goyang begitu Pak. Kira-kira yang cocok siapa kalau memang Anies nanti yang maju sebagai gubernur? Mas Torik ya?
Mas Hanta aja yang jawab lah. Saya belum punya lembaga survei soalnya ini. Tapi kalau dari teorinya saya sering ngobrol sama teman-teman surveyor mungkin yang berpengaruh di kursi satunya itu Mas ya. Ya betul. Pasti duanya paling faktor gubernur itu pasti lebih determinan. Betul sekali Mas Torik. Nah jadi tapi kalau kemudian wakil itu begini, tidak mendegradasi, dia tidak mendowngrading juga sudah baik. Tidak mendowngrade elektabilitas si gubernur juga sudah bagus. Nah, tetapi kalau berpasangan dengan Rano Karno itu berpotensi mengupgrade, meningkatkan. Sidul ya, Anies Sidul. Iya, mendongkrak karena Betawi kan basis pemilihnya juga cukup kuat dan Putra sebagainya. Jakarta gitu ya. Iya. Jadi kalau Rano Karno tambah berbahaya buat Ridwan Kamil. Semakin menjadi kombinasi yang kokoh, yang kuat. Meskipun Pak Ahok juga, tapi kan problemnya kalau Pak Ahok kan salin aturan nggak mau jadi wakil mungkin ya, kan. Betul. Kalau Rano Karno mungkin mau kemungkinan. Jadi saya kira posisi wakil ini sangat membantu, akan sangat memberikan dampak positif kalau Rano Karno. Ditambah satu lagi sebenarnya kekuatan dua bergabungnya Anies dan PD Perjuangan ini Mas Torik menurut saya karena apa ya? Diperlukannya kebutuhan untuk menyatukan kekuatan besar. Tanda petik kekuatan oposisi. PD Perjuangan ini adalah kekuatan politik formal yang beroposisi saat ini. Partai satu-satunya yang jelas. Di sisi yang lain, Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang merepresentasikan tokoh oposisi itu. Nah, kalau dia bergabung, dia terkonsolidasi. Jadi kalau ada Kim Plus yang sedang terkonsolidasi dengan Kim Plusnya, maka kekuatan oposisi yang kemudian juga terbelah nanti di pemilih di Jakarta, maka itu juga kekuatan oposisinya yang kontra Jokowi, kontra Prabowo, kontra Kim Plus juga terkonsolidasi. Di Jakarta, di Banten, mungkin di Jawa Barat, juga di Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jadi di Jawa ini semuanya terbelah. Oh, efek dominonya sampai begitu Mas ya bisa ya ini? Ya, karena pilkada kita ini kan dilakukan hanya berapa bulan dari Pilpres. Betul, betul. Ya, masih hangat orangnya. Politik pilkadanya, cita rasa peta koalisi Pilpres. Masih berbau-bau Pilpres ini semuanya. Meskipun Kim Plus ya, yang plusnya itu 01, Partai 01, Anies, Gus Imin, itu pindah ke Kim Plus. Tapi yang Partai 03-nya, klasternya PD Perjuangan dan kawan-kawan itu mengusung Anies Baswedan. Menarik. Tapi di beberapa Jawa juga agak berbeda sedikit gitu. Nah siap, karena sudah disinggung Mas Hanta nih, kita geser ke daerah dikit Mas. Ini Banten akhirnya Airin maju berpasangan dengan Ketua PDIP Banten melawan Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati, Gerindra PKS di sana. Sama mungkin Jawa Tengah sekalian Mas, diulas itu menarik juga PDIP akhirnya berangkat sendirian ya. Andika ya. Andika Hendi. Andika sama Hendrar Priadi ya. Nah ini kira-kira hitungannya dengan Airin lawan Andra Soni ini ya kalau sekilas kita lihat nama Airin nama besar ya di itu dan Andra Soni mungkin perlu berusaha lebih keras untuk menyaingi Airin setelah dia maju. Tapi seberapa besar pengaruh Golkar di sana kan Golkar akhirnya memutuskan tidak mendukung Airin Mas kalau di Banten? Ya pertama di kontestasi pilkada Mas Torik itu pasti yang paling berpengaruh variabel utamanya adalah variabel kandidat karena yang dipilih adalah calon ya paslon. Baru kedua mungkin variabel mesin partai. Yang ketiga baru figur-figur yang ada di belakang yang mendukung. Jadi sekuat apapun Golkar, tetapi tetap Airinnya, Andra Soninya yang lebih menentukan determinannya. Di data survei kami Poltering Indonesia pada hari ini memang Airin cukup kuat. Bukan cukup kuat, sangat kuat. Kekuatannya 2 kali sampai 3 kali lipat dari Andra Soni per hari ini. Kalaupun head to head. Jadi lebih bahkan. Karena itu PR besarnya bagi Andra Soni untuk mengimbangi adalah selain menggerakkan kekuatan mesin partainya, jadi akan ada fenomena split ticket voting di mana tidak liniernya antara pemilih partai dengan pemilih di pilkada nanti. Pemilihnya partai kalau simetris kan pemilih Kim Plus itu harusnya ke Andra Soni semua. Tapi berdasarkan data survei ternyata lebih banyak ke Bu Airin. Nah, jadi menurut saya kemungkinan Airin sangat kuat di sana. Itu menjadi tantangannya. Nah, memang agak berbeda. Jadi Mas Hanta, ya, oke.
Bisa. Ya. Tadi suaranya agak putus-putus, Mas. Sorry. Oh ya. Iya. Jadi poinnya, Maya, Afif, dan Mas Thorik, kabar baiknya setelah putusan MK itu saya mencatat ada 3 ya, sebelum masuk ke nama tadi. Yang kabar baik buat siapa, menguntungkan siapa? Para kandidat yang potensial, elektabilitasnya bagus, tapi tidak memiliki boarding pass. Seperti siapa? Anies Baswedan di Jakarta, Airin di Banten, dan beberapa nama yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, ini juga kabar baik buat partai yang tadinya tereliminasi, teralienasi, menyendiri, disingkirkan sendiri ya, tidak cukup. Dia tersendiri, yaitu PD Perjuangan. Hari ini PD Perjuangan bisa sendiri. Nah, itu kabar baik sekali, dan ini menjadi pesan elektoral yang sama. Yang ketiga, kabar baik buat kita para pemilih. Kenapa? Karena mendapatkan menu kompetisi yang lebih variatif, berkualitas. Kalau ibarat menu prasmanan, variatif makannya kan enak tuh, menunya macam-macam. Banyak pilihan ya, Pak. Iya, banyak pilihan. Jadi menutup potensi melawan kota kosong. Nah, yang paling penting ini kabar baik buat demokrasi. Karena esensi demokrasi itu kan ada kompetisi. Jadi bukan hanya lawan kota kosong, bukan hanya lawan calon boneka. Dengan putusan MK yang kemarin sudah tidak ada isu lagi, sudah jelas menyatu semuanya, maka kita akan melihat demokrasi kita berjalan dengan kompetitif. Maka dengan itu kita kembali ke Banten, yang bisa kita simpulkan adalah Andra Soni yang didukung dan koalisi yang gemoy, besar, yang gemuk sekali, itu akan berhadapan dengan elektabilitas Airin yang gemoy. Jadi Airin punya elektabilitas yang gemoy, Andra Soni punya koalisi partai gemoy. Tinggal diuji nanti seperti apa. Meskipun jangan lupa elektabilitas figur jauh lebih determinan. Di Jakarta sama. Ridwan Kamil lumayan tinggi tapi masih agak berjarak dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan didukung oleh koalisi yang ramping, krempeng kalau bahasanya Ibu Mega kepada Pak Jokowi tempoh hari. Jadi kalau Anies punya koalisi yang krempeng, sementara Ridwan Kamil koalisi yang tambun. Nah, seperti apa nanti kita lihat perkembangannya. Begitu juga di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah agak beda nanti koalisinya, karena PD Perjuangan cukup kuat di Jawa Tengah. Koalisinya agak berimbang. Kalau misalnya PD Perjuangan bersama PKB, kabarnya akan misalnya PKB bisa lompat pisah dengan Kim Plus di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, mungkin petanya agak berubah. Tapi secara figur relatif kompetitif. Kim Plus arahnya ke Ahmad Lutfi, berpasangan dengan Taj Yassin setelah Kaisang tidak bisa maju, akan berlawanan dengan dari PD Perjuangan Andika dengan Perkasa. Pak Andika. Perang jenderal ini. Berpasangan dengan Priadi. Perang jenderal. Gimana? Perang jenderal ini. Sama-sama jenderal. Iya, betul, ini. perang bintang. Kurang satu tapi bintang yang dan satu. hijau. Iya. Seru ini. Punawirawan tapi ya. Oke, kemudian, Mas Hanta mungkin terakhir, Mas Hanta sebelum kita closing untuk segmen kali ini, mungkin bisa diberikan informasi lagi kepada kita mungkin mengenai potensi elektabilitas dari Anies versus RK seperti apa. Mungkin ini kita agak menyampingkan poros ketiga gitu ya, karena belum ada belum ada calon lagi gitu, nama yang muncul setelah calon independen tersebut yang masih proses juga begitu kan. Nah, mungkin boleh Mas Hanta sedikit. Iya, bukan menyampingkan, kemungkinan hanya 2 poros ini. Kota kosong kan tidak lagi calon independen, kalaupun ada non partai perseorangan ada potensi tapi berat sekali. Kalaupun ada, dengan segala hormat kepada Pak calon perseorangan sulit karena elektabilitasnya sangat rendah sekali. Jadi secara real yang akan bertarung Ridwan Kamil, Suswono versus Anies Baswedan. Kita nggak tahu wakilnya Rano Karno atau siapa. Nah, dua ini saya kira punya kekuatan masing-masing. Misalnya dari sisi Anies Baswedan, dia punya potensi elektabilitas figurnya, tingkat keterpilihannya relatif lebih tinggi karena faktor incumbentsi. Beliau ada petahana incumbent sehingga punya basis suara yang relatif di atas sampai 56%. Itu satu. Yang kedua, punya basis pemilih tambahan nasionalis dari PD Perjuangan yang tadinya Anies selalu berbasis pada tengah, di kanan. Kita ngelihat dari perspektif positifnya, ya itu ada potensi untuk mendapatkan ceruk baru, captive market baru, kira-kira gitu. Yang ketiga, Anies juga ada potensi karena bergeser ke spektrum tengah, dia akan mendapatkan limpahan baru secara elektoral sebelum ke Ridwan Kamil.
Tetapi juga menurut saya satu lagi terkonsolidasinya kekuatan oposisi. Jadi tidak hanya di partai, tidak hanya di elit, tapi kekuatan oposisi itu kan bisa dibaca dari para pemilih juga. Nah itu kekuatan Anies. Meskipun punya komplikasi politik, tantangannya. Satu, potensi benturan ideologi yang berseberangan. Jadi Anies dan PD Perjuangan kan lama dan jejaknya berkompetisi. Itu satu yang harus didamaikan. Bagaimana pendukung Pak Ahok yang selama ini sangat tidak bersahabat tanda petik secara politik dengan Anies Baswedan, tidak cocok dan seterusnya. Nah, itu menjadi tantangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana ceruk yang pergi dan datang pemilihnya itu lebih banyak datang atau lebih banyak perginya. Itu tantangannya, di mana pemilih Islamis yang berbasis PKS kemungkinan sebagian akan pergi karena mengikuti titah partainya, mengikuti putusan atau perintah dari partainya. Karena itu biasanya tegak lurus pemilih PKS. Itu tantangan bagi Anies. Yang ketiga, menurut saya juga Anies memiliki komplikasi terkait dengan lawan politiknya tidak ringan dalam konteks kekuasaan di belakangnya. Karena kita tahu Ridwan Kamil didukung oleh dua figur kuat, namanya Joko Widodo yang sekarang sedang menjadi presiden, yang kedua adalah Prabowo Subianto yaitu presiden terpilih. Nah, dari sisi Ridwan Kamil, tentu kekuatan pertama adalah kita bicara Kim plusnya, partai yang sangat gemuk, super gemoy, sangat besar sekali. Nah, kalau mesin partai ini bisa bekerja efektif, bisa memberikan topangan luberan suara, menggeser, memigrasi basis partai masing-masing, maka Anies akan mendapatkan keuntungan elektoral. Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan elektoral. Yang kedua, Ridwan Kamil secara personal juga memiliki kekuatan. Dia bukan orang baru, karena dia gubernur Jawa Barat. Jawa Barat itu berbatasan dengan Jakarta, ada Depok, ada Bekasi dan sebagainya, sentuhannya langsung dengan Jakarta. Karena itu secara figur juga dia dipersepsikan gubernur yang relatif baik kinerjanya, itu bisa dikapitalisasi. Dan yang ketiga, menurut saya Ridwan Kamil memiliki kekuatan dari pemilih sama dengan Anies sebenarnya, pemilih-pemilih milenial, Gen Z dan sebagainya yang dia juga aktif di media sosial dengan berbagai macam terobosannya sebagai arsitek latar belakangnya, itu bisa menjadi daya tarik. Meskipun nanti komplikasinya juga ada. Beliau misalnya isu-isu termasuk sepak bola kan sudah mulai diangkat. Kita tahu kan antara Jawa Barat, Bandung dengan Jakarta kan seringkali berhadapan kan. Ya. Tidak hanya di politik, tapi juga di sepak bola dan seterusnya. Nah, jadi komplikasi Ridwan Kamil adalah terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Dia berhadapan dengan figur kuat namanya Anies Baswedan. Tapi apapun kesimpulannya, Mai, kita akan mendapatkan tontonan pilkada yang seru lah, Bang ya Mas ya. Yang berkualitas. Bayangin kalau lawan kota kosong, Mas Torik, Afif, kalau hanya lawan kota kosong atau lawan calon independen, males kan kita nonton. Iya, betul. Kalau sekarang seru. Keduanya masih memiliki peluang menang yang sama. Jadi seru lah gitu. Ada satu faktor lagi, faktor mitos Mas Hanta. Bahwa petahana selalu kalah di DKI. Ya, kalau itu betul. Bisa jadi kalau petahana kalah, berarti Mas Torik memprediksi Ridwan Kamil menang. Bisa jadi. Oh, aduh. Makin panas aja klasiko nih. Kita tunggu survei poll tracking di tengah-tengah ini. Iya, karena satu lagi, hukum elektoral itu begini, Mas Torik betul. Betul, Anies sedang tinggi, tapi hukum elektoral itu begini. Incumbent, petahana itu trennya lebih mudah turun daripada naik. Semakin mendekati pemilihan. Penantang itu lebih mudah naik ketimbang turun. Karena itu terjadi pada Ahok dan Anies pada 2017. Sekarang juga saya prediksi sama. Ridwan Kamil lebih mudah naik daripada Anies Baswedan. Itu hukum elektoral. Siap, menarik. Siap. Nah, tapi naik dan turunnya ke cross nggak? Itu saja. Ya, nanti kita nantikan kita sama-sama seperti apa ya. Apakah hari ini nama yang kita nantikan yang akan maju, yang akan diusung oleh PDIP untuk pilkada, terutama di Jakarta yang kita nantikan ini akan segera diumumkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mas Hanta, Yuda, Tracking. Mencerahkan. Bye-bye. Selamat sore, Mas. Thank you.